Sejumlah petugas dari Satreskrim Polresta Bandara Soekarno-Hatta menggeledah kantor sebuah biro perjalanan wisata di kawasan Jakarta. Dalam penggeledahan tersebut, polisi menemukan sejumlah barang bukti seperti dokumen, koper, kaos, hingga bukti transfer pembayaran dari para korban. Berdasarkan alat bukti yang dikumpulkan, polisi menetapkan dua orang tersangka berinisial LS dan HA yang merupakan pasangan suami istri sekaligus pemilik travel bernama Pesona Tour. Dari laporan diterima, sebanyak 50 peserta wisata religi mengaku kesal lantaran tak kunjung diberangkatkan. Padahal, masing-masing korban telah menyetorkan uang sebesar 40 juta rupiah untuk perjalanan religi ke Mesir, Israel, dan Jordania. Mirisnya, puluhan peserta dari berbagai daerah mulai dari Jawa, Sumatera, hingga Papua bahkan telah tiba di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta. Namun, sesampainya di sana, mereka mendapati kenyataan bahwa tiket penerbangan yang dijanjikan tidak ada. Total kerugian para korban ditaksir mencapai lebih dari 2 miliar rupiah. Kapolresta Bandara Soekarno-Hatta Kombes Pol Ronald Sipayung menyebut saat ini pihaknya masih menyelidiki legalitas Pesona Tour. Apakah benar terdaftar secara resmi atau hanya travel bodong? Informasi adalah diawali dengan adanya keributan ya di Terminal 3. Ternyata setelah kita tanyakan bahwa mereka itu disuruh oleh kedua pelaku ini untuk datang ke Terminal 3 untuk sorenya rencananya mau berangkat ke Doha. Nah, ternyata setelah kita datang ketahuanlah permasalahan sebenarnya bahwa mereka dijanjikan untuk berangkat wisata religi ke 3 negara, tetapi sampai dengan waktu yang ditentukan mereka tidak bisa menunjukkan tiket keberangkatan, paspor, dan lain sebagainya. Ya kemudian sempat kita lakukan mediasi dan kita bawa ke Polres Bandara Soekarno-Hatta. Ternyata memang kedua tersangka ini setelah berhasil mengumpulkan uang dari kurang lebih 50 orang, ternyata uang itu tidak dipergunakan untuk mengurus proses keberangkatan seperti tidak membeli tiket, tidak mengurus akomodasi di negara yang dituju, tidak mengurus kegiatan-kegiatan yang lain berkaitan dengan wisata religi. Sehingga kemudian salah satu tersangka yang kebetulan berdomisili di Jakarta itu membuat pengaduan. Jadi korban-korban yang 50 ini berasal dari berbagai daerah. Dari Medan, dari Manado, dari Surabaya, dari Kalimantan, dari Papua. Ya. Jadi ada 50 total korban yang sudah menyetorkan uang bervariasi mulai dari 49 juta sampai dengan 70 juta. Karena korban ini ada yang suami istri. Jadi kerugian yang ditimbulkan oleh kedua pelaku ini kurang lebih sekitar 2 miliar rupiah. Kalau untuk caranya sendiri, cara perekrutan yang dilakukan pelaku? Ya, jadi dari hasil keterangan para saksi ada yang mendapatkan informasi dari mulut ke mulut bahwa memang di beberapa waktu yang lalu travel yang digunakan oleh si tersangka ini, Pesona Holy Land ini memang pernah memberangkatkan orang untuk wisata religi. Tapi kemudian dalam prosesnya setelah kesini ada permasalahan-permasalahan sehingga kemudian yang bersangkutan tetap menjanjikan untuk bisa berangkat dengan mengutip atau menarik uang, tetapi faktanya tidak diberangkatkan. Yang kedua, mereka juga ada promosi melalui flyer-flyer di WhatsApp yang kemudian membuat masyarakat tertarik untuk bisa mengikuti kegiatan wisata religi dengan membayar uang sejumlah tertentu, tapi kemudian di hari-H yang sudah ditentukan ternyata mereka sama sekali tidak bisa berangkat. Bahkan tiket pun yang seharusnya dipergunakan untuk berangkat menuju Doha itu tidak bisa ditunjukkan sama sekali kepada korban. Atas perbuatannya, pasangan suami istri tersebut dijerat pasal 378 KUHP tentang penipuan dan pasal 372 KUHP tentang penggelapan dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara.